Warga Baduy ditolak RS gara-gara nggak punya KTP. Cina. Dalam hati gue, boro-boro nggak punya KTP. Kadang-kadang punya KTP aja mau masuk RS tuh ribet. Apalagi kalau pakai BPJS. Harus ke Vaskes 1 dulu, harus Arjen dulu, harus Unainu. Nggak bisa kalau cuma berobat biasa. Sampai kadang-kadang gue mikir gitu kan, kalau gue lagi sakit tapi nggak punya duit, masa sih gue harus Arjen dulu, harus pingsan dulu biar berobatnya gratis gitu. Dalam hati gue, giling. Berarti ngelabelnya? Dia ya ngelabel. Cuma kurang ditanya gitu. Ini revannya ya, yang dari Baduy jadi korban. Yang mau angkat ke gunangi pelaku nama. Ini yang perlu viral kemarin. Ini klarifikasi rumah sakit yang tidak melayani Revan warga Baduy yang dirampok juga mengalami luka di lengannya. Klarifikasi disampaikan Gubernur DKI Jakarta. Revan tidak diberi pertolongan di rumah sakit karena alasan kendala komunikasi. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan kepala dinas kepala dinas Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu nggak benar ya. Kalau memang benar ini alasannya karena kendala komunikasi, bukankah petugas rumah sakit bisa melihat luka menganga di lengan Revan? Bukankah petugas rumah sakit melihat darah mengalir dari luka Revan? Bukankah petugas rumah sakit bisa melihat wajah Revan yang sedang ketakutan, cemas dan sedih karena harta bendanya dirampok? Iya bener ya bro, rumah sakit ini gimana ya? Ini si Revan ya, luruskan lagi ya. Ini Revan dari suku Baduy yang ada di Jawa Barat. Nah, dia kerja di Jakarta, nggak tahu ya kerjanya apa. Nah, dia dibegal gitu ya bro, diambil duitnya, dia mengalami penganiayaan, pembacokan gitu lah ya. Ya, mengalaminya. Kemudian dibawa ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Namun ditolak oleh rumah sakit dengan alasan komunikasi. Kalau lewat beritanya sih ditolak karena tidak memiliki KTP. Tapi Pramono Anung selaku gubernur dari Jakarta itu menegaskan tidak, itu beritanya salah ya. Tidak benar, tetapi yang menjadi kendala itu adalah komunikasi. Ya kan? Ya benar yang disampaikan Bapak ini. Kenapa kalau sudah tahu ini korban si Mas Revan ini mengalami kekerasan, mengalami tindak kriminal dan mengalami pendarahan gitu ya bro, kenapa nggak cepat-cepat langsung ditangani? Ini kan yang jadi masalah di sininya loh, orang lagi kritis malah nggak langsung ditangani gitu bro, malah harus beritanya kan ngurus ini itu gitu kan. Sebenarnya rumah sakit mana lah, tingkat kemanusiaannya itu harus ditingkatkan lagi ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi sih rumah sakit ya. Ya bener sih ya, kalau berobat-obat juga kan ribet kan ya, mau berobat antrinya panjang gitu kan. Ironis memang, kasihan ya. Saya baru baca tadi, ya masih anak remaja lah, dari suku Baduy, saya salah satu suku di Jawa Barat. Itu dia jual madu lalu dibegal sampai terluka, ya kan? Uangnya diambil, barang jualannya diambil, madunya. Tapi masuk rumah sakit kadang terima karena dia nggak punya KTP, ya maksudnya anak-anak mungkin ya. Dan dia juga nggak punya BPJS. Jadi tangannya terluka, tangannya itu hanya diobat ala kadarnya dan mau kamu mesti pulang, kasihan ya. Rumah sakit itu tempat cari uang, bukan tempat berobat. Warga Baduy ditolak berobat karena tidak punya KTP. Ya wajar. Kalau tidak punya KTP, nanti rumah sakit mau nagih biaya berobat ke siapa? Masa mau digratisin gitu aja? Rugi dong. Beberapa hari ini viral di media sosial di mana ada seorang warga Baduy yang mengalami perampokan di Jakarta, lalu kemudian ke rumah sakit dan kabarnya tidak dilayani oleh rumah sakit, dan
2 hari ini Gubernur DKI Jakarta memberikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau yang bersangkutan itu tidak dilayani. Videonya seperti ini. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya katakan itu. Kalau seandainya petugas di IGD atau dokter atau perawat atau siapapun melihat ada pasien datang dengan kondisi luka, itu mestinya ditolong dulu, stabil dulu. Supaya apa? Supaya tidak ada pendarahan. Jadi alasan dari Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan ada hambatan bahasa ini sangat tidak masuk akal. Mohon tidak menganggap semua warga Indonesia parah banget. Pramono Anung lah. Orang Baduy dibegal, luka, pergi ke rumah sakit, ditolak sama rumah sakit. Pramono Anung bilang, saya sudah cek di rumah sakit, ternyata itu nggak ada salah pahamnya. Salah pahamnya cuma di komunikasi bahasa. Jangan-jangan ini Pramono Anung ki. Para petugas RS itu kan manusia, bukan hewan kan? Kenapa tak ada satupun yang memiliki rasa empati terhadap korban Revan? Terkait adanya penolakan warga Baduy di RS Jakarta. Jujur sih saya mau mempertanyakan sisi kemanusiaan para petugas RS di Kota Putih. Dari sekian banyaknya para petugas RS itu, apa nggak ada salah satu di antara mereka yang memiliki empati terhadap korban, terhadap Revan? Kenapa pihak RS membiarkan? Pak Pramono Anung, yang benar aja. Bapak bilang warga Baduy itu nggak dilayanin karena kendala bahasa. Masa iya begitu dokter? Salah kali Pak Pramono. Buktinya itu dokter hewan, beda bahasa tetap dilayanin. Bukan masalah itu kali. Duit Pak, duit. Ya intinya duit lah ya bro, kita tahu intinya duit rumah sakit lah ya. Ya karena hanya masalah komunikasi itu kurang masuk di akal lah ya, kurang masuk di akal logika. Masa karena komunikasi, seharusnya kalau ada pendarahan atau ada lain yang perlu IGD darurat gitu ya bro, mending langsung ditangani. Kenapa harus nunggu komunikasi, terus harus ada KTP dan lain sebagainya? Itu nggak masuk akal sih. Ini masih terjadi banyak ya, mungkin nggak di Jakarta tapi masih banyak lagi lah ya, sering terjadi mungkin ya. Ini pelajaran buat rumah sakit, jangan cuma duit aja tapi nyawa orang juga diperhatikan gitu ya bro. Oke, kita lanjut lagi. Orang Baduy itu punya ketahanan pangan 150 tahun tanpa menanam, mereka masih bisa makan anak cucu. 150 tahun. Iya, karena kan mereka punya. Leitnya punya, dan itu juga di Cina, juga di Tiongkok ada saya lihat. Di Thailand saya lihat begitu. Kenapa sih studi kita tidak belajar bagaimana mengelola? Kita ngomong tentang ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya adalah gudang kita di mana? Wow. Betul-betul progresif pikiran Anda Pak Gubernur. Saya bilang orang Baduy itu bayangin, nggak ada kepala puskesmas, nggak ada mantri, nggak ada dokter, kok sehat? Kok nggak ada COVID? Nggak ada COVID. Orang Baduy itu percaya COVID? Saya nggak tahu ya, mungkin nggak percaya, mungkin kali ya, karena nggak ada kan. Iya, di Baduy kemarin nggak ada. Di data nggak ada orang Baduy kena sekarang. COVID. Ya kan? Kenapa? Nggak ada puskesmas tapi umurnya panjang-panjang. Nggak ada operasi tapi ekonominya merata. Ya, suku Baduy itu ternyata hebat juga ya. Dengan ketahanan pangannya itu mencapai 150 tahun dia bisa makan, hidup intinya ya sampai 150 tahun. Meski tinggal di suku Baduynya tersebut tanpa harus kemana-mana, masih bisa hidup gitu ya bro. Ini luar biasa sih suku Baduy ya. Nah ini waktu zaman COVID juga dia nggak terpapar sama namanya COVID. Beda dengan daerah-daerah yang lain, selalu ada yang kena COVID contohnya ya. Nah ini luar biasa ya, tahanan pangannya ada,
Terus dari segi kesehatannya mungkin lebih terjaga juga ya, karena murni langsung dari alam gitu ya bro, tanpa campuran-campuran bahan kimia, bisa jadi gitu bro. Ini luar biasa sih ya, patut dicontoh ya. Kalau kita lagi mengalami krisis global, kita bisa mencontoh suku Baduy gitu ya bro. Walaupun suku Baduy itu juga terdiri dari beberapa golongan ya, ada yang benar-benar full di pedalaman, ada yang lebih ke menengah sedikit ceritanya gitu ya. Tapi ya luar biasa sih, gotong royongnya juga luar biasa gitu. Mungkin sekian dulu bro.